Waalaikumsalam Pak Ames. Boleh saya minta bantuan Pak Doni? Oke, boleh Pak. Gini Pak, ini saya ada tugas guru penggerak modul 3.1 untuk memecahkan studi kasus. Oke. Dalam hal ini Pak Doni saya memilih kasus nomor 3. Jadi saya berharap Pak Doni nanti memberikan masukan dan pertimbangannya dan saran tentang kasus yang saya tingkatkan ini Pak Doni. Oke Pak Ames. Dalam kasus ini ada seorang kepala sekolah. Nama kepala sekolah tersebut Ibu Rosdiana. Jadi kepala sekolah tersebut mengadakan rapat dengan guru-gurunya di sekolah untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru yang hadir karena telah mengumpulkan nilai rapor tak pada tepat waktu. Okay. Nah, jadi gini masalahnya Pak. Akan tetapi nilai yang dikumpulkan tersebut jauh di bawah nilai KKN. Nah, berdasarkan pertimbangan hal itu, kepala sekolah berpikir kalau nilai ini tetap dipertahankan untuk diinputkan, maka tentu kemungkinan besar siswa yang kelas 12 atau anak didik yang kelas 12 untuk diterima jalur SNPTN atau jalur nilai rapor rendah untuk diterima Pak. Nah, pada kasus itu kepala sekolah meminta kepada seluruh guru yang ada untuk menaikkan nilai seluruh siswa dengan rata-rata di angka 10 poin. Misalnya dari nilai 70 menjadi nilai 80 dan begitu seterusnya Pak. Oke. Nah, sedangkan pada posisi lainnya guru yang ada di dalam penerapat tersebut mempunyai integritas. Nah, kepala sekolah pada posisi itu mengalami dilema Pak untuk menaikkan nilai rapor tersebut. Berdasarkan kasus ini, seandainya Pak Doni yang ada pada peserta rapat itu, hal apa yang Bapak Doni lakukan dan dasar apa yang harus Bapak Doni lakukan sehingga Pak Doni bisa menaikkan nilai itu. Itu Pak, itu kasusnya yang berhubungan dengan kepala sekolah yang namanya Bu Rosdiana dalam menaikkan nilai siswa. Jadi mohon minta saran dan pemecahannya. Oke Pak Albes, cukup berat juga ya kasus Ibu Rosdiana ini yang telah Bapak ceritakan tadi, di mana beliau meminta guru-gurunya menaikkan nilai. Sebenarnya menurut saya dalam kasus tersebut dengan sendirinya integritas kita sebagai guru dipertanyakan Pak. Karena harus meningkatkan nilai rapor. Namun dalam hal ini juga kita tidak bisa menyalahkan kepala sekolah yang meminta guru untuk meningkatkan nilai anak demi keberhasilan atau keberpihakan kepada siswa kita. Apalagi siswa kita juga akan masuk ke perguruan tinggi nantinya melalui jalur nilai rapor. Iya, melalui jalur nilai rapor tersebut. Jadi pada kasus tersebut Pak, kepala sekolah Ibu Rosdiana tadi itu juga meminta dengan jujur, dengan aturan yang jelas kepada semua siswanya bahwa untuk menaikkan nilai ini harus merata Pak. Jadi bukan satu siswa saja yang dinaikkan, tapi harus semuanya. Oleh sebab itu harus ada kesepakatan atau aturan yang jelas dari semua guru yang ada di sekolah tersebut sehingga bisa menerapkan penambahan nilai ini rata, adil. Ya, jadi tidak tebang pilih Pak. Jadi nilai rapor itu sebenarnya bukan segalanya bagi siswa. Hanya sebagai bahan evaluasi saja atau sebagai bahan bagaimana siswa ke depannya atau bagaimana siswa itu belajar seperti apa untuk yang akan datang. Jadi kalau kita naikkan lagi
apa akibatnya? Kalau kita tambah poinnya apa akibatnya? Hmm. Jadi menilai anak itu tidak hanya dengan teori saja, tetapi kita juga harus perhatikan sikapnya, sehingga proses belajar bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi menurut saya, kalau memang ada kesepakatan dengan guru-guru, mungkin oke saja Pak Arnes. Itu saja Pak Arnes. Oke, terima kasih Pak atas saran dan masukan yang Bapak berikan, di mana Bapak telah memposisikan diri Bapak sebagai guru dalam kasus itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan buat saya nanti kalau memang kasus itu berada pada diri saya sendiri. Oke Pak. Terima kasih Pak atas bantuannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua guru